Jangan ya, sih dia kurang tanya, dia jasa kurang diintipnya. Kita bukan dari mana, bukan hari. Ada dia baturan kurang sekolah ada. Terus kopi kan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dadan Damdani WR2F. Hari ini kita akan masak di minggu ya, weekend seperti biasa. Namanya adalah masakan kita beri nama apa ya? Kita beri nama adalah saus jamur udang cinta. Oke, baik. Seperti ini bahan-bahannya. Pertama adalah ini bumbu yang sudah disediakan ya. Ini udah higienis semua, udah bersih. Kemudian juga ini ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini ada irisan-irisan cumi dan udang. Kemudian ini juga ikan salmon ya, ikan salmon yang sudah sedemikian rupa dibuat. Ini udang. Kemudian ini jamur Jepang. Kemudian juga ini adalah ayam ya, suwir-suwir ayam, tapi bukan daging ayamnya tapi ampela. Nah, karena kebetulan keluarga kita suka seafood. Nah, kemudian ini tomat. Nah, kemudian wortel. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah pertama kita nyalakan dulu pintu apinya sambil baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah cukup. Nah, untuk suhunya jangan terlalu besar karena takut nanti kematangan. Jangan lupa juga sediakan sebagai pelejatnya adalah telur 2 ya. Ini nanti untuk kita siapkan. Kemudian juga ada sedikit air sama bawang goreng yang sudah digoreng. Oke. Baik pemirsa semuanya, yang pertama kita masukkan bumbu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa kita gunakan sendoknya adalah sendok kayu. Nah, ini kita menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapanya adalah pakai soya oil seperti ini pemirsa, biar nanti lebih sehat ya. Ini soya oil. Nah, karena kenapa? Untuk keluarga harus yang terbaik. Jangan coba-coba, karena keluarga itu harus yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bumbunya sampai dengan harum semerbak ya. Nah, bumbu khas yaitu bawang merah dan bawang putih. Kenapa bawang merah bawang putih? Karena bawang putih itu adalah untuk diproduksi supaya antibakteri. Bawang merah juga demikian. Nah, jadi kita pakai seperti ini. Minyak kita taruh secukupnya saja. Nah, setelah demikian, setelah harum, maka kita akan telur kita pecahkan 2 butir saja. Nah, ini udah dicuci terlebih dahulu, telurnya udah bersih. Nah, kemudian kita aduk-aduk, atau bahasa Malaysianya adalah kita kacau-kacau ya. Nah, baik demikian. Nah, sampai dengan harum ya. Oke. Nah, jangan lupa selalu gunakan higienis, karena buat keluarga saya bilang apalagi harus yang terbaik ya, the best choice, pilihan yang terbaik untuk keluarga. Baik, setelah demikian, nah baru setelah itu kita nanti untuk bumbu yang terakhir kita masukkan yang mana yang paling lama matangnya, yaitu kita pilih wortel. Kita masukkan, ini sudah dicuci pemirsa ya, ini sudah dicuci. Oke. Nah, piringnya kita masukkan ke tempat yang kotor biar tidak menghalangi ketika memasak. Nah, seperti ini pemirsa, lihat aromanya begitu sedap. Dan juga ya, wortel ini adalah buat kesehatan mata. Cukup 2 wortel saja atau sesuai dengan selera ya. Nah, kita orak-arik. Nah, nanti bumbu terakhir. Nah, demikian kita tunggu dulu ini sampai dengan cukup empuk, karena ini biasanya agak lebih lama nih. Kita biarkan dulu. Ya, coba kita besarkan sedikit.
Oke. Nah, selanjutnya pemirsa, yang tak kalah harus untuk dimasak itu adalah kedua tomat. Kenapa tomat? Karena tomat ini adalah untuk sebagai bahan agar tidak bau amis dan juga agar rasanya agak sedikit segar. Nah, kita masukkan, kita taruh, ya. Oke. Nah, lihat warnanya begitu mempesona, kuning gimana gitu ya. Nah, saya juga belajar dari mami ini. Jadi saya itu pandai masak, makanya saya belajar dari mami, ya kan? Makasih mami udah ngajarin papinya. Nah, kita tunggu ya, karena minyak soya itu juga akan membuat makanan menjadi lebih fresh dan juga minyaknya bening ya, cukup bening. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang agak sedikit lebih sama dengan wortel, agak lebih keras, nah, yaitu yang hijau-hijaunya. Apa ini? Ini adalah brokoli. Tadi makanya saya bilang masakan hari ini adalah ya bercampur antara seafood ya. Sausnya cukup nanti pakai kecap asin saja. Nah, baik, biar nanti lebih enak untuk saus asin boleh ditaruh di wajan ini ya secukupnya. Ini adalah untuk aroma segar. Nah, cukup. Sebenarnya masakan itu enak atau tidaknya itu tergantung dari ya cara penyajian dan memasukkan makanannya. Ingat, yang kita buat keluarga adalah harus yang terbaik. Nah, seperti ini saudara. Tuh. Nah, baik. Nah, ini juga agak, kalau orang sudah bilang agak cemak-cemak ya. Nah, udah agak sedikit segar, tapi tidak boleh layu juga, karena kalau layu nanti efek dari sayurannya kurang. Nah, jadi harus dimasukkan dulu. Oke, kemudian kita masukkan adalah ini tempela ayam ya. Ingat, kalau makanan laut tidak boleh disatukan dengan daging merah seperti daging sapi dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan daging yang putih seperti ayam atau mungkin tempela ini boleh. Nah, ini untuk kesehatan juga. Kenapa saya bilang? Karena ya untuk keluarga itu harus selalu senantiasa yang terbaik. Ya. Oke, ini kita taruh. Oke. Kita masukkan. Oke. Nah, tuh lihat, kalau kita beli di mall-mall, wah, udah pasti nanti akan apa saudara? Akan lebih mahal ya. Ini sewajan begini, ini kita modal nggak nyampe 150.000 tapi sudah wow. Coba kalau misalkan di supermarket atau mungkin di rumah makan, wah segini ini bisa 500.000 ya kan. Nah, ini bisa ya satu keluarga. Kebetulan anak-anak saya ada 4, istri 1, saya 1, jadi semuanya ada 6. Nah, 6 portion ini cukup ya untuk kita tata, nanti kita sajikan di meja makan. Baik, saudara semua ya. Nah, biasa saya ngurusin angka-angka, akuntansi hari ini spesial nih buat keluarga. Nah, kemudian tak kalah menariknya adalah, nah di antara dua ini coba mana yang harus lebih duluan? Ya, yang harus lebih duluan adalah kita pilih udang. Kenapa harus udang? Karena teksturnya biar nanti lembut dan lebih enak. Nah, kita masukkan, ingat tangan udah higienis ya, kita masukkan udang. Subhanallah, coba gimana enggak enak ya, semua makanannya bergizi. Ini kesukaan anak saya loh, Kakak Rildan, Kakak Rafa, Teteh Feliza sama Baby Pahira juga kadang suka icip-icip. Cuman biasanya ya namanya anak-anak seleranya kan lain-lain ya. Misalnya Kakak Rildan itu sukanya adalah ya udang, Kakak Rafa juga udang. Kalau Teteh Feliza sebetulnya juga udang-udangan sama jamur. Nah, kalau Baby Pahira icip-icip biasanya nih brokolinya, kemudian juga udangnya. Nah, lihat saudara tuh, udang-udangnya udah kita bersihkan. Saya sekali lagi bilang, kalau kita makan di rumah itu pasti adalah yang terbaik dan yang tentunya bergizi ya. Nah, baik, selanjutnya sambil menunggu dia, sebetulnya sih air itu hanya dikasih nanti beberapa sendok nanti, tapi nanti. Baik, selanjutnya kita akan pilih adalah yang ini. Yang ini adalah
Ini adalah cumi dan ini adalah ikan salmon yang sudah dibentuk ya. Anda bisa beli tuh di supermarket, tapi terlebih dahulu harus dilihat masa expirednya, kemudian juga diiris-iris dan dicuci bersih. Kita masukkan. Nah, Masya Allah, lihat semuanya ya. Nah, memang hasilnya adalah pasti cucian jadi banyak, tapi jangan khawatir. Nah, kalau untuk keluarga apa sih saudara yang enggak, ya kan? Nah, inilah dia yang namanya seafood jamur buatan papi. Kita selalu senantiasa menamakannya dengan pasakan cinta ya. Nah, karena dibuat dengan hati, dengan cinta, dan papi sendiri loh yang buat. Ya, papi belajar dari mami. Saya beruntung sekali punya istri yang pintar masak, jadi saya juga jadi ikutan. Iya kan? Tuh, Teteh Pija lagi mandi habis di kolam renang. Iya sayang. Tete udah bisa sedikit-sedikit sampai Oh, iya, tapi sayang. dia mah sering diturunin. Iya, ya udah sayang. Ya semangat. Semangat. Nanti habis ini pada makan ya, Papi siapkan. Oke, pemirsa semuanya, yang terakhir adalah jamur Jepang. Jamur Jepang ini favorit keluarga WR2. Apalagi Karafa, sukanya ini nih. Sesuatu. Ya kan? Tuh, kita masukkan semua jamurnya ya. Oke. Nah, kalau yang akarnya nggak usah. Oke, baik. Kita langsung cus. Ya, kita masukkan. Inilah saudara, kalau dipasak dengan cinta, apapun akan jadi enak ya. Nah, terus kadang mungkin ada pertanyaan ya, timbul pertanyaan, ngomong-ngomong ini airnya buat apa? Nanti ya, airnya cukup nanti untuk menaruh bumbunya saja. Oke, baik ya. Lihat tuh, jadi seabreg-abreg ya, seurpisan kata kalau orang Sunda. Nah, setelah itu baru tadi kan baru kecapnya. Nah, sekarang kita bumbunya. Bumbunya adalah cukup nanti kita masukkan ke sini ya, tuh biar higienis ya. Ditambah dengan sedikit airnya. Airnya sedikit aja, hanya 2 sendok ya. Oke, 1 2. Ya, cukup 2 sendok. Nah, sehingga inilah hasil pasakan kita. Nanti akan kita coba ya. Nah, hari ini yang memvideokan adalah Karafa. Karafa itu lagi belajar bahasa Indonesia loh hari ini. Subhanallah, beres belajar pada makan-makan. Masya Allah ya, tambah kesehatannya. Jadinya seabrek-abrek. Aduh, coba lihat. Kalau misalkan kita beli di mall atau beli di rumah makan, sebetulnya rumah makan itu juga tergantung tangannya juga. Cuman kan kadang ada orang yang memang saya pikir sih lebih baik masak sendiri. Nah, ini cukup nggak nyampe 10 menitan ini. Udah jadi kita masakan, gampang kan? Yang penting penataannya, penyajiannya bagus. Oke. Baik saudara semuanya, sambil kita menunggu, coba kita icip-icip. Kita ambil sendok. Coba kita icipin dulu sedikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita icipin dulu ya. Pas rasanya, pas banget ya. Subhanallah, enak banget. Oke, baik. Oke, sambil nanti nunggu, ini mungkin hanya beberapa menit saja. Oke. Nah. Oke, pada ini semua. Oke, baik, kita nanti rapikan. Oke, pemirsa semuanya, terakhir kita cukup matikan. Nah, jangan lupa seperti biasa, saya selalu menyajikan bawang itu adalah di atas wajan. Kenapa demikian? Karena kalau bagi saya, ya, kita ambil ini sendoknya biar higienis. Nah, itu adalah biar lebih berasa enak. Nah, tuh, jadi nanti tinggal ngambil di wajan. Penyajian juga boleh lagi nanti di piringnya pakai bawang merah lagi. Oke, baik pemirsa semuanya, untuk hari ini demikian. Ini adalah masakan cinta ala Chef Dadan Ramdhani dalam WR2F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.